Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang ujian menjelang pernikahan. Nah, pernikahan tinggal beberapa hari lagi atau tinggal menghitung hari, kok kayaknya jadi semakin ragu ya, mau melanjutkan apa enggak ya gitu. Bener nggak ya dia itu seorang yang terbaik yang aku pilih gitu. Nanti kalau misalnya dia nggak baik gimana, kalau setelah menikah nanti ternyata dia nggak seperti yang aku kira gimana kayak gitu. Nah, banyak sekali orang-orang yang ketika dia itu mau menikah ya, bahkan tinggal hitungan hari gitu loh, sebentar lagi udah mau nikah nih, tapi keraguan itu malah semakin parah gitu. Yang tadinya itu yakin tiba-tiba malah jadi ragu gitu, kadang seperti itu. Nah, apa aja yang menyebabkan kita menjadi ragu, atau apa saja ujian-ujian menjelang pernikahan? Satu, mantan muncul kembali gitu. Jadi yang tadinya kita diem-diem aja gitu ya, dia diem-diem aja, nggak ngontak kita gitu, terus nggak peduli sama kita. Nah, ketika dia mendengar kabar bahwa kita udah mau nikah, tiba-tiba dia kayak gelagapan gitu, terus langsung caper cari perhatian kita, kemudian ngontak kita lagi gitu. Padahal sebelumnya kita udah berharap banget nih sama dia, aku pengennya tuh nikah sama dia sebetulnya gitu. Tapi kok yang datang tuh bukan dia gitu, dan dia tuh kayaknya nggak peduli. Tapi setelah kita udah mau nikah nih, udah benar-benar udah lamaran, udah diterima gitu ya, kok tiba-tiba dia malah datang gitu. Dia malah datang dan bilang bahwa, lah kok kamu udah mau nikah gitu, padahal aku udah mau datang ke rumah orang tuamu, aku pengen izin ke orang tuamu buat nikahin kamu kayak gitu. Kadang-kadang mantan muncul kembali gitu. Nah, kemudian banyak yang ngefans gitu, yang mungkin tadinya tuh HP tuh sepi-sepi aja gitu, chat paling mentok dari operator seluler gitu ya. Nah, kemudian ketika kita udah mau nikah nih, tiba-tiba kok banyak banget yang ngechat kita gitu loh, beneran nih kamu mau nikah sama dia gitu, aku loh sebenarnya udah nunggu kamu dari lama kayak gitu. Nah, kenapa dia nggak dari kemarin gitu loh, di saat kita butuh gitu. Kadang-kadang tuh orang-orang tuh muncul gitu di saat kita itu sudah memutuskan untuk memilih orang lain gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian kekurangan calon pengantin terlihat. Jadi mungkin yang tadinya kita ngerasa udah yakin ya sama dia, wah dia udah dia solih nih orangnya gitu, atau dia solihah nih, terus kemudian dia juga baik, akhlaknya baik, sama orang tuanya juga baik, kayaknya udah bener deh aku memilih dia gitu. Tapi kemudian setelah kita udah nerima lamaran dia, tiba-tiba ketika kita mungkin membahas tentang pernikahan yang akan dilangsungkan gitu, atau membahas tentang visi misi pernikahan barangkali seperti itu, kok ternyata tuh nggak cocok sama kita gitu. Dan kok tiba-tiba dia kayak gini, dia kok maksa banget orangnya kayak gitu, kok dia ternyata nggak seperti yang aku kirain dia tuh diem orangnya, terus baik kayak gitu, tapi ternyata kok dia tuh keras kepala misalnya seperti itu. Tiba-tiba kekurangan calon kita itu terlihat gitu. Nah, terus ada juga ujian berikutnya, orang tua kita nggak kompak. Jadi mungkin ada miskomunikasi antara orang tua kamu dengan orang tua dia gitu, sehingga menyebabkan hal yang tadinya itu sebenarnya sepele. Misalnya nih kayak hal masalah resepsi aja, yang satu pengennya resepsi di rumah, yang satu pengennya resepsi di gedung, atau yang satunya pengen resepsi sederhana, sementara yang satunya pengen resepsi mewah gitu. Nah, itu terus karena tidak adanya komunikasi yang baik, terus nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan tengah di antara keduanya, akhirnya malah menyebabkan kita juga semakin ragu, wah belum nih orang tuaku udah kayak gini sama orang tua dia gitu, nanti kalau nikah aku gimana, gimana nanti kalau udah nikah gitu loh, mungkin akan lebih parah daripada ini gitu. Terus kemudian keuangan tidak stabil. Jadi mungkin tadinya kita ngerasa udah siap nikah karena keuangan kita udah baik gitu ya, udah insya Allah ini udah cukup lah gitu untuk biaya pernikahan gitu. Tapi kemudian menjelang pernikahan ya, qadarullah nih, misalnya nih kalau misalnya kita usaha, tiba-tiba kok seret gitu menjelang pernikahan, dan di saat kita sangat membutuhkan uang gitu loh, sangat membutuhkan uang untuk biaya macam-macam lah gitu, yang namanya mau resepsi, yang namanya mau menikah gitu kan, pasti kan banyak banget yang bakal kita keluarin gitu. Nah, qadarullah tuh seperti itu gitu.
diujinya tuh dengan cara seperti itu, keuangannya jadi tidak stabil gitu. Terus kemudian mendadak jadi ragu, nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya kayaknya tuh hati kita itu nggak serak aja gitu. Wah, kok tiba-tiba aku jadi ragu ya, yang tadinya aku tertarik sama dia, yang tadinya mungkin udah ada benih-benih suka misalnya, udah ada perasaan kayaknya iya dia deh bener gitu, yang aku yakini bakalan yang terbaik lah gitu, pilihan yang terbaik gitu. Tapi kemudian ketika kita udah menerima dia, kok tiba-tiba kita malah jadi ragu gitu. Nah, itu adalah ujian-ujian menjelang pernikahan gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau udah seperti itu, kalau udah banyak sekali ujian yang mungkin datang silih berganti menjelang pernikahan kita, coba istikharah lagi, coba mendekatkan diri kepada Allah lagi, coba minta petunjuk lagi kepada Allah. Ya Allah, aku bener nggak sih ini gitu, kenapa ya Allah aku jadi ragu, kenapa gitu. Nah mungkin sebetulnya gini, karena jawaban istikharah itu nggak selalu tentang keyakinan ya, nggak selalu keyakinan kita, karena kadang-kadang dari awal kita udah ragu duluan, atau kita udah nggak yakin duluan kayak gitu, atau kita udah yakin duluan sejak awal. Nah itu berarti jawabannya itu bukan berupa itu gitu loh. Nah jawaban dari Allah itu adalah berupa proses yang baik, proses yang lancar gitu loh. Jadi mungkin oke lah ini ujiannya banyak banget, tapi coba gitu kalau misalkan aku mendekatkan diri lagi kepada Allah, aku minta petunjuk Allah setiap saat gitu. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau misalkan memang dia yang terbaik yang engkau pilih untukku, ya Allah tolong mudahkan, ya Allah tolong berikan jalan keluar dari setiap masalah yang saat ini datang gitu loh, kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan sama Allah ternyata diberikan proses yang baik gitu lah, ataupun kalau misalkan ada ujian tapi kita bisa melewatinya, nah itu insya Allah ya udah dia pilihan Allah gitu loh. Apalagi dia baik, dia soleh, dari segi agama dia juga matang gitu ya, pemahaman agamanya matang dan lain sebagainya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan sebetulnya, tinggal perasaan kita aja kayak gitu. Ya udah, berarti ikuti petunjuk Allah. Tapi kalau misalkan sama Allah ternyata semakin aku diperparah ya ujiannya, misalnya orang tua kita pokoknya tadinya setuju jadi nggak setuju, orang tua dia juga tiba-tiba jadi aneh gitu kayak gitu misalnya, atau dia sendiri jadi ragu, seperti itu berarti kamu perlu perlu meminta petunjuk lagi gitu. Kalau memang dipersulit ya udah, mungkin memang bukan dia pilihan yang terbaik dari Allah gitu. Kamu minta petunjuk agar diberikan yang terbaik sebagai penggantinya gitu. Atau kalau memang dia yang terbaik, minta dimudahkan gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.